Presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan, politik tingkat tinggi yang sebetulnya kualitasnya rendah itu ke depan itu akan diisi oleh kecemasan. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Per hari ini ada percakapan tentang capres-cawapres. Bahkan Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan netral, saya mau cawe-cawe itu. Artinya beliau ingin ikut terlibat, dan begitu presiden ingin terlibat, dia akan pergunakan seluruh peralatan dia untuk berkuasa. KPK, polisi, sogok menyogok. Jadi presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan. Itu yang mau kita cegah dari percakapan ini. Tapi udah, itu adalah urusan masyarakat Jakarta. Tetapi apa yang diputuskan Jakarta itu akan berlaku ke Indonesia. Jadi kita mau cegah jangan sampai Jakarta memonopoli percakapan yang isinya adalah politik tingkat tinggi yang sebetulnya kualitasnya rendah gitu. Jadi itu bahayanya kalau kita membiarkan presiden menguasai alat-alat komunikasi, menghegemoni pembicaraan publik, dan kita kehilangan harapan. Sekali lagi, saya menganggap bahwa politik ke depan itu akan diisi oleh kecemasan dan kebimbangan. Ini adalah bahwa cawe-cawenya presiden bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Tapi kita umat Islam mesti menjaga rasa itu dengan keyakinan dan keakidah kita. Bagaimana kira-kira menyikapi itu, Prof. Ustadz Somad, atas cawe-cawe presiden, dan kita tidak boleh suuzon terhadap adanya bakal kecurangan karena cawe-cawenya dan lain-lain. Mungkin Prof bisa mencerahkan umat Islam dalam hal ini. Sekarang kita mesti terbuka mata bahwa kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Orang punya pilihan. Jangan dia digiring dengan adanya kekuasaan, endorse-mengendorse, dan lain sebagainya. Biarkanlah orang ini bebas untuk memilih pilihannya. Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal di sebuah negara bernama demokrasi. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak, tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Karena bertentangan demokrasi, tapi perbuatan kita sendiri sebetulnya adalah bau-bau monarki. Kita ingin berkelanjutan terus dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Dari mulai penambahan waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi, kemudian tidak bisa melakukan itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh orang yang berbeda, tapi signalnya tetap sama. Jadi sebagai seorang yang mengerti, maka kita mesti menyadarkan umat ini. Lagi-lagi memang itulah perlunya akal. Iya, saya percaya bahwa manusia itu diberi akal yang sempurna dan setara tuh. Karena itu semua kita jadi apa istilahnya, ulil albab. Tetapi politik merubah ulil albab itu jadi ulil amplop. Nah, itu yang mau kita hindari. Tapi saya bersyukur bahwa ada Ustadz Abdul Somad yang terus menuntun bangsa ini dengan kecerdasan kultural. Ada Diki Akbar yang tetap percaya bahwa dia bisa mengubah dari dalam dengan fasilitas kejujuran. Itu sebenarnya penting. Dan semua itu diketahui oleh langit. Inna rabbaka labil mirsad. Itu kira-kira dari atas Tuhan memantau kita semua. Jadi betul kan kalimat itu? Tuhan mengawasi kita semua. Jadi itu sebenarnya. Jadi KPU tertinggi ada di langit. Kira-kira itu. Jadi ini kalau saya nggak pakai peci, orang yang urut startnya yang mana? Oke, teman-teman, saya berterima kasih, dan di Pekanbaru diterima Abdul Somad. Semoga presiden baru berakal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.